Allah itu ada di mana? Saya bingung. Allah itu ada di mana? Saya akan mencari jawabannya lewat ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang udah terkenal. Mari kita lihat. Di mana keberadaan Allah itu, Pak Ustaz? Dia tak di muka, dia tak di belakang, dia tak di kanan, dia tak di kiri, dia tak di atas, dia tak di bawah. Dia dekat, tak bersentuh, dia jauh, tak berantara. Allah di atas, maka batallah ayat 2. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah kalau sudah berjanji, Allah tidak ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Kalau bisa dia ditunjuk Allah di atas, berarti sama dengan lampu di atas. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Kalau bisa dia ditunjuk Allah di atas, berarti sama dengan lampu di atas. Tidak ada yang bisa menenangkan batin jiwa kita kecuali Allah. Jangan dikatakan Allah di atas langit. Kita mengagungkan Allah. Jangan dikatakan Allah ada di atas langit. Dan kita memuji Allah. God beyond the seven skies. Saya lihat itu, wih, persis banget ini sama Tuhannya orang Salafi, sama Wahabi. Tuhannya duduk di langit, jadi persis betul. Saya termenung gitu, ya Allah. Tuhan orang Kristen, Tuhan orang Yahudi persis sama Tuhannya Salafi. Mereka mengatakan Nabi Isa warafa'ahu ilaihi. Nabi Isa diangkat, diletakkan di sisi Allah, ilaihi. Jadi Nabi Isa itu diangkat di buku Al-Qaim Abdan itu dibilang Nabi Isa itu salah satu dalil Tuhan di atas. Mesti percaya kepada Tuhan tapi tidak percaya dengan Innallaha yarzuqu man yasha. Allah yang memberi rezeki. Walaupun dia bilang kita tidak tahu duduknya, kita tidak tahu caranya, tidak. Kenyataannya Tuhannya itu di langit. Boleh ditunjuk-tunjuk. Allah saja ketika Nabi udah diangkat setinggi itu memberi salam tidak sebut nama. Walaupun dia bilang kita tidak tahu duduknya, kita tidak tahu caranya, tidak. Kenyataannya Tuhannya itu di langit. Boleh ditunjuk-tunjuk. Ingat, Allah mengamanatkan kita untuk selalu bersatu dalam iman, Islam dan ihsan. Kenyataannya Tuhannya itu di langit. Boleh ditunjuk-tunjuk. Urusan kita adalah dengan Allah, bukan dengan manusia itu saja. Kita punya urusan dengan Allah. Serahkan kepada Allah. Allah itu ada di atas langit. Penetapan Allah ada di atas langit itu disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim, dijelaskan lebih dari 2000 dalil yang menunjukkan. Ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran, dari Sunnah Rasulullah SAW, kesepakatan para ulama, diakui oleh akal sehat dan fitrah manusia juga mengakuinya. Kalau mau bukti tanya saja kepada anak kecil. Ya, ada orang kafir pun tanya. Yang penting syaratnya anak ini masih di atas fitrahnya. Belum diajari yang benar, belum diajari yang salah. Biarkan dia di atas fitrahnya. Tanya kepada anaknya, di mana Allah? Pasti dia akan menuju ke atas langit. Itu fitrah manusia. Allah suci dari 6 arah. 6. Dia tak di muka, dia tak di belakang, dia tak di kanan, dia tak di kiri, dia tak di atas, dia tak di bawah. Dia dekat, tak bersentuh, dia jauh, tak berantara. Maka dikaji dalam ilmu aqidah. Islam tak lepas dari 3. Aqidah, syariah, akhlak. Aqidah, wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat iradat. Kalau dia bisa ditunjuk, di mana Allah? Allah di atas, maka batallah ayat 2. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak setara dengan apapun. Kalau bisa dia ditunjuk Allah di atas, berarti sama dengan lampu di atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan Allah mawjud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Karena kalau dia bertempat, maka dia bukan Allah. Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, berarti kursi itu lebih besar daripada dia. Oh tidak Pak Ustaz, kursinya kecil. Oh kalau begitu dia besar, kursinya kecil. Tak muatlah dia di kursi itu. Lalu apa makna ayat Allah duduk di atas kursi? Maknanya kuasa. Itu makna Ar-Rahman alal arsy istawa. Ada yang menyebarkan syubhat di tengah-tengah umat, mengatakan jika Allah di atas, maka kita telah menyetarakan Allah dengan makhluk. Dan yang benar Allah tidak memiliki arah dan tempat.
Yang menyebut Allah itu di atas Allah. Ya akhi, yang menyebut Allah di atas siapa? Allah. Bukan kita. Kita tidak tahu siapa Allah sampai Allah memberitahu siapa dia. Dan di antara yang Allah beritahu kepada kita, dia di atas. Nama Allah itu Ali. Apa arti Ali? Maha tinggi. Apa arti maha tinggi? Di atas. Karena yang namanya tinggi itu di atas, mas. Yang namanya maha tinggi di atas. Apa makna Ali? Banyak puluhan ayat di dalam Al-Quran Allah menyebut dirinya dengan Ali. Wa kana Allahu aliyan hakima, wa kana Allahu aliyan kabira. Innahu aliyyun hakim. Maha tinggi. Allah saja menyebut dirinya maha tinggi. Bisa nggak kita memahami maha tinggi itu berada di bawah? Nggak bisa. Maka yang menyebut Allah itu maha tinggi dia, yang menyebut Allah itu di atas dia. Allah mengatakan, saya turunkan Al-Quran. Berarti kita di bawah, diturunkan Allah Al-Quran. Allah di mana? Kalau tidak, apa arti diturunkan? Turun apa artinya? Kalau tidak dari atas ke bawah. Saya angkat Isa kepada saya angkat kepada saya. Apa arti diangkat? Dinaikkan ke atas. Malaikat naik kepada Allah. Apa arti naik? Ke atas. Naik malaikat kepada Allah. Ta'ruju ilaihil malaikat. Naik kepada Allah para malaikat. Apa arti naik? Di atas. Ke atas naik itu. Malaikat naik kemana-mana. Bisa? Bisa dipahami? Yang namanya naik ke atas, akhi. Naik kepada Allah amal saleh. Apa arti naik? Ke atas juga. Maka yang mengatakan Allah di atas, Allah. Kalau kemudian ada orang yang meyakini Allah di atas, lalu dikatakan menyamakan Allah dengan sesuatu, ada yang keliru pada orang ini. Dia mengatakan, makhluk juga di atas, Allah juga di atas, berarti sama. Baik. Kalau nggak boleh begitu, sekarang saya tanya kepada Anda, Allah melihat? Iya, makhluk melihat, berarti nggak boleh kita yakini Allah melihat. Karena makhluk juga melihat. Allah mendengar? Mendengar. Makhluk mendengar. Berarti nggak boleh diyakini Allah mendengar, karena ada makhluk juga yang mendengar. Allah hidup? Hidup. Makhluk hidup? Hidup. Berarti nggak boleh diyakini Allah hidup. Batil akidah ini. Kalau ada satu nama, sama penyebutan antara makhluk dengan Allah, tidak mesti menyamakan makhluk dengan Allah. Hanya penyebutan nama sama, hakikat berbeda. Allah melihat, makhluk melihat. Tapi beda antara melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk. Allah hidup, makhluk hidup. Namun beda hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk. Allah mendengar, makhluk mendengar. Beda antara mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk. Allah marah, makhluk marah. Beda antara marahnya Allah dengan marahnya makhluk. Allah di atas, makhluk di atas. Beda dengan di atasnya Allah dengan di atasnya makhluk. Begitu cara memahaminya. Suatu nama, penyamaan sama dalam penamaan, penyebutan, tidak mengharuskan sama dalam hakikat. Setelah mendengar ceramah Pak Ustadz yang tadi, saya tambah pusing malah. Dia itu gimana ya? Gak berusaha untuk benar, tapi merasa benar masing-masing. Ustadz itu kayaknya merasa benar atas pikirannya masing-masing, bukan berusaha untuk benar. Saya jadi pusing nih.
mendengarnya. Saya ingin tahu Allah itu ada di mana. Malah saling berusaha pendapat yang merasa benar itu nggak berusaha untuk benar. Ya sebaiknya kita berusaha untuk benar, jangan merasa benar. Kalau merasa benar ya mungkin nggak belajar orang dia udah benar. Saya ini juga berusaha untuk benar. Saya tidak merasa benar. Contohnya gini aja, saya dengan Pak Ustadz di depan saya nulis angka 6. Menurut saya ini angka 6. Emang menurut Pak Ustadz angka berapa itu? Pasti angka 9. Emang benar karena Pak Ustadz di depan saya. Ya semuanya itu benar. Jangan merasa benar sendiri-sendiri, ini jadi bingung saya ini. Gimana sih? Atau gini aja ya, contoh yang lain. Misalnya itu orang itu makan daging ayam bangkai. Daging ayam tapi udah mati, nggak disembelih. Kan nggak boleh. Emang sih kata orang lain itu haram, tapi bagi dia sendiri, orang dia nggak mampu, daripada mati, ya semuanya benar itu. Tadi juga menurut saya itu benar semua, tapi malah disalahkan. Coba saya bingung. Saya mau cari ustadz yang lain coba. Nah ini nih, yang ini. Berpendapat sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran itu kan Allah itu berada di atas ars. Tapi orang ini sudah mengatasnamakan Ustadz besar. Dia itu membantah bahwa Allah tidak membutuhkan tempat. Jadi Allah itu tidak mungkin di atas ars. Jadi gimana untuk menyikapi orang seperti itu? Padahal udah jelas-jelas sekali dalam Al-Quran seperti itu gitu. Iya. Baik. Syukron jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, silahkan Ustaz. Salam. Iya. Tentang masalah ini bukan baru, dari dulu para ulama membantah mereka. Artinya memang mereka ini sudah tahu nas Al-Quran, sudah tahu hadis, sudah tahu. Kemudian mereka pakai akalnya. Kalau kita katakan Allah itu di atas, kata mereka, kata akalnya yang sesat. Kalau gitu Allah butuh tempat. Kalimat Allah butuh tempat itu perkataan siapa? Nabi, perkataan sahabat, atau perkataan dia? Perkataan dia yang sesat. Itu. Yang perkataan yang sesat. Mengatakan Allah butuh tempat dari mana? Sekarang Allah mengatakan Allah di atas arsy. Sudah. Allah yang mengatakan Allah di atas arsy. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Dan kita wajib menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Wajib ditetapkan. Nggak boleh kita mengingkari. Ini pembahasan udah berulang-ulang nih, ya, di dalam syarah akidah. Maka saya ke mukadimah tentang syarah akidah banyak ini pembahasannya. Udah 10 kali saya ulang masa ini. Karena penting. Karena banyak orang nanti terkena syubhat dari akalnya yang picik itu. Mengatakan Allah butuh tempat, itu kan perkataan dia. Sekarang yang mengatakan Allah di atas arsy, siapa yang mengatakan? Allah. Wajib kita dengar perkataan orang, ulama, kiai, atau Allah yang kita dengar? Allah. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Allah yang mengatakan. Nas Al-Quran ada 7 ayat dalam Al-Quran mengatakan Allah istiwa di atas arsy. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan. Ketika dia mengingkari penetapan Allah, ini orang durhaka atau tidak? Durhaka. Menolak Al-Quran, tidak punya adab kepada Allah. Kalau Ustadz ini agak apa ya, agak berburuk sangka.
Sebaiknya kita berbaik sangka, jangan berburuk sangka. Jangan orang bertanya, orang berpendapat itu jangan dibilang sesat atau tidak beradab. Ya namanya juga bertanya, mungkin dia nggak ngerti, nggak tahu. Orang dia ingin berusaha untuk benar, ya jawab. Kalau nggak bisa ya bilang aja nggak tahu gitu. Jangan dibilang sesat atau tidak beradab. Allah itu ada di mana? Allah itu maha besar menurut saya. Menurut saya gini, Allah itu maha besar. Kalau sesuatu yang maha tidak bisa dipikirkan, hanya bisa diyakini. Ya, dalam Al-Quran keterangannya Allah itu di mana? Adanya di atas ars. Ya emang udah gitu aja, diyakini, jangan dipikirkan. Soalnya memikirkan ciptaannya juga udah bingung ini. Misalnya alam semesta, berjuta-juta bintang, galaksi, berjuta-juta galaksi, berjuta-juta matahari. Itu tempatnya di mana alam semesta itu? Siapa yang mau jawab coba? Apalagi ini maha besar. Yang besar aja tempatnya di mana, alam semesta itu di mana? Mungkin banyak yang nggak tahu, atau kamu juga nggak tahu, semuanya nggak tahu. Itu hanya ciptaannya. Ini mah yang maha. Beradanya di mana? Ya tanya aja. Terus kita meyakini gitu aja, jangan sesat, jangan apa gitu. Jangan dibilang nggak beradab atau gimana-mana. Ya misalkan gini aja, jin gaib. Siapa yang bisa lihat jin? Mungkin ada segelintir orang ya. Mungkin Nabi Sulaiman. Itu juga bisa lihatnya dengan izin Allah. Bukan semata-mata karena dia pintar. Dia atas izin Allah. Di sini banyak jin. Tapi mana buktinya? Orang dia gaib, nggak kelihatan. Atau saya sendiri, misalnya si Udin mana, tuh si Udin itu mah bukan si Udin, itu mah badannya. Kemarin ada yang tabrakan, kepalanya misah, tuh kepala si Anu misah dengan badannya, bukan dianya tapi kepalanya. Saya juga bingung ini. Saya sendiri nggak tahu sendiri ini siapa, karena ini tangan saya, ini kepala saya, ini otak saya, ini badan saya, ini kaki saya, sayanya di mana? Itu yang nyata aja susah, apalagi ini yang maha. Maha gaib, yang gaib aja susah dilihatin ya, apalagi yang maha gaib. Kalau pingin lihat jin, ada ilmunya, tapi dengan izin Allah juga. Gak semata-mata orang bisa lihat jin kalau nggak punya ilmu dan diizinkan dengan Allah. Coba bayi suruh duduk sini, dia nggak bisa karena belum besar, nggak punya ilmunya. Bayi itu masih kecil, jadi nggak berilmu untuk itu. Coba dia belajar dulu, dia besar terus duduk sini gampang. Orang nggak bisa main sepeda gimana, jatuh melulu. Kenapa? Karena dia belum belajar, belum punya ilmu cara naik sepeda. Kalau udah berilmu, ya Allah pasti mengizinkan lah. Insya Allah Allah mengizinkan.
Ya bisa, dia bisa nggak jatuh kalau udah berilmu, kalau udah bisa. Tapi dengan izin Allah juga itu pun. Apapun itu dengan izin Allah. Saya bicara di sini juga dengan izin Allah. Kalau kamu misalkan ngasih uang ke orang lain, siapa yang ngasih? Allah, atas nama Allah. Kamu itu sebagai pelantara, saya doang, jadi yang ngasih tetap Allah. Saya bicara begini juga dengan izin Allah. Saya nggak bisa bicara begini kalau nggak diizinkan sama Allah. Jadi apapun dengan izin Allah, gitu. Allah itu ada di mana? Berarti kita harus meyakini yang di Quran, sunnah Nabi Muhammad sama Al-Quran, dibaca, diartikan, dan dimengerti, ditafsirkan. Mungkin begitu, mungkin Allah itu. Karena Allah apa? Maha gaib. Yang gaib aja susah dilihatnya. Bener nggak? Coba saya mau cari lagi ustadz yang lain biar lebih paham, biar ilmu saya tambah. Oke. Ini orang pada nanya Allah di mana, terus gimana? Kalau mau jawab gimana nih? Allah di mana? Allah di mana? Orang pada nanya ini Ustadz. Terus jawabannya gimana? Kan tetap harus dijawab. Kelihatannya ini para kiai sama habaib mungkin bodoh kali ya, jadi nggak bisa jawab. Maka pakai ngomong, udah jangan mikir Allah, jangan mikir Allah. Itu bukan jawaban Ustadz ini. Para habaib dan para kiai itu ngati-hati gitu loh. Biar orang tuh nggak diajak berpikir tentang Allah, karena nggak ada manfaatnya, ada hancur nanti. Berpikir aja tentang dirimu itu manfaat, itu manfaat. Tapi kalau ditanya Allah di mana, ya kalau ditanya Allah di mana dan harus dijawab, ya ayo dijawab. Ayo dijawab. Lah kira-kira yang punya kapasitas jawab Allah di mana siapa? Saya mau nanya, Bapak jenengan di mana? Yang bisa jawab yang jenengan tuh? Ayahmu di mana? Yang bisa jawab siapa? Ya anaknya atau keluarganya, betul kan? Nah sekarang kalau nanya Allah di mana? Yang punya informasi paling tepat Allah di mana siapa? Ya Allah itu sendiri. Betul kan? Yang bisa jawab ya Allah itu sendiri. Kira-kira Allah udah jawab belum Allah di mana? Masa Tuhan nggak menunjukkan keberadaannya? Ya masa Tuhan nggak jelas, masa Tuhan nggak ceto? Ya nggak mungkin. Pasti Allah jelas, pasti Allah ceto welo. Jadi, nah, terus jawabannya apa? Ayo, pada bingung semua. Nah, di mana-mana apanya? Nah, nanti bilang Allah di mana-mana artinya zatnya ya musyrik lagi gitu kan? Berarti Allah berdiam di suatu tempat. Allah di mana-mana apa? Ilmunya Allah di mana-mana. Dimanapun kita berada, Allah tahu kita. Rahmatnya Allah di mana-mana. Dimanapun Allah kita berada, rahmat Allah ada di situ. Ampunan Allah bisa ada di mana-mana. Tapi kalau ada orang nanya di mana Allah, ya kita cek dulu tuh Al-Qur'annya, cek dulu hadisnya. Ada enggak petunjuk di sana? Wong namanya juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, tapi lewat jamaah gitu, lewat jamaah. Jamaah siapa? Jamaah para aulia wassolihin, kumpulan para ulama, kumpulan orang-orang yang soleh. Nanya kepada mereka semua. Sahabat pernah enggak ya nanya Allah di mana? Sahabat itu radhiyallahu anhum ajmain, manusia-manusia yang paling tidak berani bertanya kepada Rasulullah SAW. Enggak berani nanya, aneh-aneh itu enggak berani. Tapi sahabat itu selalu nunggu orang yang berani nanya. Ya, nunggu orang yang berani nanya. Allah di mana? Di mana Allah? Suatu hari ini nanti cek kitab tafsir. Cek kitab tafsir, mau Qurtubi, mau Ibnu Katsir, mau Baghawi, kitab tafsir manapun dicek. Ya, dicek kitab tafsir. Suatu ketika
ada sekelompok sahabat dan terutama dari orang-orang Badui dari pedalaman datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya, Aina Rabbuna? Aina Rabbuna? Ya Rasulullah, di mana Tuhan kami ini? Tuhan kami ini di mana? Tuhan kita ini di mana? Di mana? Allah tuh di mana itu? Pernah nanya. Dalam riwayat yang lain seorang Badui datang dan mengatakan, ya Rasulullah, ambai Tuhan kita itu, Allah itu dekat, qarib, sehingga kita kalau doa berbisik cukup didengar olehnya, atau jauh sehingga kalau doa harus teriak. Ya, jadi ada dua hadis. Yang pertama nanya Allah di mana? Yang kedua nanya Allah itu jauh atau dekat. Intinya kan Allah ada di mana. Nah, Rasulullah SAW jawab enggak? Jawab enggak kira-kira? Ya Rasul enggak langsung jawab. Rasulullah SAW enggak langsung jawab, diam. Karena wa ma yantiqu anil hawa. Kanjeng Nabi SAW tuh enggak pernah ngomong dari hawa nafsunya. Kalau ngomong tuh tunggu perintah langit dulu. Jawab, diam ya diam. Ya, jawab, diam ya. Diam, semua atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kalau kita nggak ada bahan ngomong aja cari bahan. Betul kan? Orang kita ini mestinya diam bisa zikir, tapi lidahnya gatel. Lidah ini gatel. Kalau nggak ngomong rasanya nggak enak. Jadi ketika diem-dieman semua ini mestinya bisa zikir, akhirnya cari bahan. Ayo toh kita bahan apa yuk buat ngobrol biar seru. Cari bahan. Rasulullah SAW yantiqu anil hawa, tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, kecuali itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semua ucapan Nabi SAW itu adalah ilmu. Karena Rasul kalau ngomong, kalau enggak Al-Quran, ya itu jadi hadits. Yang hadits itu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari hawa nafsunya. Jelas ini? Diamlah Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi SAW diam, kemudian tidak lama jawab. Jawabnya apa? Turun wahyu. Berarti yang jawab siapa? Yang jawab siapa? Allah. Turun wahyu. Bagaimana bunyi wahyunya? Surat Al-Baqarah ayat 186. Surat Al-Baqarah ayat 186. Di mana Allah mewahyukan wa idza sa'alaka ibadi anni. Jika hamba-hambaku, ibadi, salaka ibadi, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi SAW. Ini kan lagi nanya sama Nabi, aina rabbuna, di mana Tuhan kami, di mana Tuhan kami. Ini nanya sama Rasulullah SAW, di mana Tuhan kami, di mana Tuhan kami. Ya, Allah yang jawab idza salaka ibadi anni, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, di mana aku? Apakah Allah mengatakan sampaikan kepada mereka semua, aku ada di langit. Sampaikan pada mereka semua, aku ada di arsy. Apakah Allah menyatakan seperti itu? Tidak. Mestinya kan kalau Allah mau jawab Allah di langit, Allah bilang, sampaikan pada yang nanya itu, wahai Muhammad SAW, wahai Rasulullah, wahai Rasulku, wahai Nabiku, kepada hamba-hambaku semua yang nanya tentang aku, sampaikan pada mereka semua, aku ada di langit. Apakah begitu? Sampaikan pada mereka semua, aku ada di arsy. Apakah begitu? Tidak. Ternyata Allah menyatakan, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qarib. Sungguh aku itu maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Justru Allah mengarahkan, jangan mikir aku ada di mana, gitu kan ya? Jangan mikir aku ada di mana, aku dekat dengan kamu, aku tidak jauh, dekat sekali Allah. Jadi kalau ada orang nanya Allah ada di mana, jawabannya Allah dekat. Allah dekat. Dengan Allah dekat itu kita nggak diajak mikir tentang Allah, tapi mikir tentang bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya udah, Allah tuh dekat sama kamu, jadi kamu hati-hati. Allah tuh lihat kamu loh, hati-hati. Allah dengar kamu loh, hati-hati. Ya sekarang kalau kamu udah tahu Allahnya dekat, ya udah kamu nggak usah bingung. Minta tinggal ngomong, pengen tinggal ngucap.
Ya, rasakan tuh kedekatan Allah, rahmatnya dekat, sayangnya dekat. Allah tidak jauh. Nah, kalau udah tahu begitu kan enak, nggak usah mikir lagi Allah di langit apa di mana ya. Jadi Allah di mana? Dekat. Nah, dekat di mana? Pokoknya dekat. Allahnya dekat. Jangan diajak di mana, buang itu kalimat itu ya. Jangan mau diajak mikir Allah berdiam atau bertempat di suatu tempat. Kalau ditanya Allah di mana? Allah dekat. Allahnya dekat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai sudah pertanyaan. Di mana Allah? Dijawab sama Allah, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat. Itu jawaban dari Allah. Jangan ngeyel. Benar, Ustadz, ini bagus nih. Bagus. Berarti untuk ngapain kita memikirkan Allah? Jadi untuk apa kita ingin tahu Allah itu ada di mana? Karena Allah itu dekat, rahmatnya, kasih sayangnya emang benar. Maha melihat, dekat banget Allah itu. Tapi Allah itu kan maha nyata, maha besar, maha melihat, maha gaib. Jadi semuanya maha. Dia emang dekat. Benar ini Ustadz, ini benar ini. Mungkin ini suatu nilai positif bagiku udah lihat ceramah Ustadz ini. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz yang udah ceramah, yang menambah nilai, yang menambah ilmu kepada saya. Jadi saya udah mengerti Allah itu emang ada, Allah itu maha ada, maha gaib, dan berada dekat dengan diri kita. Sedekat apa tadi itu bilang, urat nadi, dekat banget. Jadi kemana-mana kita dilihatin sama Allah. Memang benar, kasih sayang Allah selalu diberikan kepada umatnya. Allah selalu memperhatikan kita, emang benar. Allah selalu melihat kita, Allah selalu mendengar kita, emang benar. Karena dia maha, nggak perlu apapun, nggak perlu jarak, nggak perlu waktu, nggak perlu dimensi. Karena dia maha berdiri sendiri, apapun mudah baginya. Menilai kita juga mudah. Kadang-kadang saya tidak bisa menilai diri kita sendiri, tapi Allah sangat mudah menilai kita. Ya gitu aja mungkin. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya, supaya tambah ilmu bagi kita semua. Oke? Yang nonton di subscribe, tolong ya.